What is up people? Saya Dennis, selamat datang di PMB V Channel. Merokok bagi sebagian orang sudah menjadi kebutuhan hidup. Kalau nggak ngerokok tuh rasanya kurang happy, ada sesuatu yang kurang, dan bahkan ada yang jadi gelisah. Bahkan ada yang sampai sakit-sakitan kalau misalnya mereka sedang dalam proses ingin berhenti merokok. Nah, dengan kata lain, para perokok itu sudah menjadi ketagihan dan ketergantungan. Karena otak mereka tuh jadi terprogram dengan rangsangan dopamin hit dari nikotin dan zat-zat kimia lainnya yang terkandung di dalam rokok. Dari pengalaman saya sendiri, ada momen-momen di mana kita itu udah berhenti selama sekian hari, sekian minggu dan bulan, tapi terus kemudian jadi relapse lagi, jadi balik merokok lagi. Padahal tujuan kita kan pengen berhenti secara permanen. Nah, dalam video ini saya ingin membalikkan logikanya. Kalau kita bisa ketagihan merokok, yang itu dimulai dari sebatang, 2 batang, setengah bungkus, 1 bungkus. Nah, gimana kalau kita balikin logikanya? Bisakah kita juga menjadi ketagihan untuk tidak merokok? Jadi logikanya dalam tips dan effort yang ingin saya share kepada kamu itu sama seperti kita orang yang kecanduan merokok, kita menjadi sedikit-sedikit menjadi tidak ketagihan. Jadi mindsetnya harus kita ubah, kebiasaan-kebiasaan kecil kita harus kita ubah, yang akhirnya itu menjadi suatu lifestyle, ujungnya menjadi lifestyle, yaitu tentunya hidup yang sehat. Dan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita, kemudian menjadi sifat kita, menjadi gaya hidup kita. Oke guys, so let's go. Tips pertama, kita ngomong soal motivasi. Motivasi itu bisa datang dan pergi sesuai mood kita maupun keadaan eksternal kita, keadaan lingkungan. Nah, sehingga kamu harus punya dasar yang kuat. Kenapa sih kamu harus berhenti merokok? Jadi tentunya kita pengen berhenti merokok, pengen sehat. Nah, tapi dengan sehat itu kamu mau ngapain sih? Nah, itu yang orang itu sering kali miss atau tidak sadar bahwa ada yang ingin kita capai, ada yang ingin kita rasakan manfaatnya, dapatkan manfaatnya dengan hidup sehat tadi. Jadi tujuannya bukan hidup sehat, tapi tujuannya adalah dengan hidup sehat itu kamu tuh mau ngapain? Tentunya kamu ingin hidup yang lebih lama, tidak meninggal prematur, maupun tentunya hidup yang berkualitas. Itu sama seperti kita berolahraga, sama seperti kita workout. Nah, kita pengen hidup yang berkualitas. Oke, nah soal motivasi ini jadi salah satu alasan saya berhenti merokok. Ini saya share dari pengalaman pribadi adalah saya itu ketemu jodoh saya pada usia 39 tahun. Nah, jadi pada usia 39 tahun itu dari sekian kali patah hati, dari sekian kali dating yang gagal total, yang gitu deh, posting segala macam. Nah, akhirnya ini saya ketemu tujuan hati saya. Nah, dia ini jauh lebih muda daripada saya, dan karena dia lebih muda, saya tidak ingin dia itu punya pacar yang kelihatan tua gitu, tua, sakit-sakitan segala macam. Saya ingin diri saya yang terbaik untuk dia. Nah, itulah bukan motivasi, tapi saya menganggap kehadiran dia maupun masa depan kita itu adalah inspirasi saya, goal saya, tujuan hidup saya. Nah, itu yang kemudian tanpa dia suruh pun, itu saya menjadi terpanggil untuk berhenti merokok. Nah, itu kata kunci, kita menjadi terpanggil, kita punya keinginan yang kuat untuk yang hidup yang sehat, untuk hidup yang berkualitas. Jadi di situ guys. Jadi kata kuncinya di sini adalah kualitas hidup. Sama seperti kita berolahraga dan workout, kita jadi terpanggil untuk berhenti merokok. Itu dasarnya, itu fondasinya. Nah, kemudian dengan kita meningkatkan kualitas hidup kita, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang bugar, dalam meningkatkan performa kita, mau kemana aja, mau ngapain aja, itu semua ayo-ayo aja gitu kan. Dibanding kalau misalnya kamu gemuk, kamu nafasnya cepet ngos-ngosan gitu kan, nggak bagus. Nah, kemudian tentunya kalau kamu berhasil berhenti merokok, itu fisik kamu jadi lebih kuat, kamu juga lebih seksi, kamu lebih wangi, kamu membuat lawan jenis itu
jadi tertarik sama kamu dan nyaman sama kamu. Coba kalau kamu misalnya bau rokok, itu nggak enak banget guys. Nah, jadi kita pengen tentunya memancarkan aura testosteron kita yang sehat. Nah, itu caranya dengan berhenti merokok. Kemudian di sisi lain kamu juga jadi meminimalkan biaya-biaya pengobatan maupun apalah segala macam yang timbul akibat kita ketagihan merokok. Tentunya entah itu batuk, entah itu amit-amit ya, kanker segala macam. Nah gitu guys. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya sudah berhenti itu selama ini jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun dari saya sekitar let's say 20-an tahun itu merokok. Nah itu bisa saya berhentikan. Saya berhentinya itu nggak pakai ngurangin atau misalnya beralih ke vape, rokok elektrik, e-vape, e-sigar ya. Nah jadi ya langsung berhenti aja, quit cold turkey. Jadi langsung aja cut gitu, nggak usah kita kurangin segala macam, karena kita bisa hidup kok, kita bisa meningkatkan hidup kita dengan berhenti merokok. Jadi buat apa ngurang-ngurangin apa? Karena kita nggak butuh rokok. Jadi rokok itu cuma karena itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa otak kita tuh udah terprogram kecanduan itu. Oke. Nah, kemudian tips kedua, mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Jadi biasanya keinginan kita untuk merokok itu timbul biasanya misalnya setelah makan. Wah, kita habis kenyang nih, waduh enaknya merokok nih. Saya relate banget guys. Nah, kemudian saat bengong atau saat nongkrong, saat nungguin sesuatu, kita lagi menepi hujan lah segala macem. Bahkan ada juga yang merokok tuh sambil naik motor. Aduh kacau itu. Saya juga pernah. Aduh jangan ditiru deh guys. Nah itu tips saya waktu itu adalah setiap timbul keinginan itu saya puaskan, saya substitute dengan permen karet. Permen karet waktu itu xylitol. Jadi bukan permen karet yang kita bikin gembung, enggak, tapi permen karet yang kita punya terus ada rasa-rasanya dikit, tapi juga yang kalorinya itu kalau bisa 0 atau kecil banget. Jadi itu nggak ngaruh banget ke diet kamu. Nah terus jadi andalan saya itu permen karet xylitol. Jadi selalu saya konsumsi setiap saya timbul keinginan untuk merokok. Jadi perasaan untuk ingin mengemut, untuk ingin menghisap, nah itu saya ganti dengan menggunakan permen karet. Lama-lama setelah jalan 1 bulan menuju 2 bulan itu saya udah tereduksi, karena otak saya udah terprogram untuk tidak menghentikan merokok. Jadi akhirnya bahkan saya sampai sekarang saya nggak butuh permen karet lagi. Itu udah dalam setengah tahun pertama saya udah nggak butuh permen karet lagi. Jadi saya yakin kamu pun pasti bisa, bahkan mungkin lebih baik dari saya, lebih cepat berhentinya. Jadi saya misalnya 1 bulan gitu ya, kamu bisa udah nggak butuh permen karet lagi untuk substitute keinginan rokok itu. Menus kan? Kamu selalu ingat prinsip ini. Jadi kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik itu selalu dimulai dari repetisi sehari-hari dan konsistensi secara terus-menerus. Jadi kamu harus jadikan itu kebiasaan. Sama seperti kita menjadikan kebiasaan buruk itu akhirnya menjadi suatu kebutuhan tanda kutip. Nah kita jadikan hidup kita yang sehat dan hidup kita yang baik, yaitu berhenti merokok, itu akhirnya jadi kebutuhan kamu juga. Akhirnya jadi gaya hidup kamu, jadi karakter kamu. Untuk tips ketiga, kita sekarang bicara tentang ego. Ego di sini maksudnya ego, identitas, keakuan, kepribadianku. Jadi bagian dari identitas kita, style kita, pembawaan kita. Nah, tidak disangkal bahwa yang namanya cowok itu lekat dengan ego. Tapi ego ini ya agak bersinggungan, agak overlap dengan pride, jadi kebanggaan. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, saya itu punya ego. Saya nggak mau tampil buruk. Tampil buruk itu baik dari sisi penampilan, dari sisi fisik kita, kemudian pekerjaan saya nggak mau tanpa persiapan, saya nggak mau pekerjaan saya buruk, hasil pekerjaan buruk. Saya ingin selalu memberikan yang terbaik. Nah, ego saya itu saya manfaatkan dari
usaha saya untuk berhenti merokok. Nah, dengan saya berhenti merokok, itu yang saya rasain ya. Jadi saya berhenti ngerokok, saya workout, olahraga yang rajin. Kalau tadinya saya juga pernah sempat gemuk kan, seperti yang kamu tahu kalau kamu sudah lama nonton di channel PMB Fit ini. Saya jadi nggak ngorok lagi, saya jadi nggak ngorok, kemudian nafas saya jadi lebih panjang, lebih kuat tahan nafas. Saat lari maupun sepeda itu nggak cepat ngos-ngosan, stamina-nya tinggi, dan juga itu ngaruh ke kulit kita. Jadi apalagi kulit wajah kita ya, kulit wajah kita itu etalase atau cermin pajangan dari kesehatan kita. Jadi kalau kulit kita bersinar, itu kulit kita glowing, tampak cerah. Nah itu salah satu manfaat yang saya dapatkan dari berhenti merokok. Bibir saya jadi lebih cerah, nggak kehitaman lagi seperti dulu. Kulit saya juga yang ya kamu bisa lihat saya sekarang sudah 41 tahun. Nah jadi kamu bisa lihat sendiri lah kalau kita menjaga kesehatan dengan berhenti merokok, kemudian kita kontrol berat badan kita rajin workout, kita banyak-banyakin muscle mass, lean muscle mass. Nah kemudian ada juga dari sisi kesehatan tadi ya, kesehatan mudah, kemudian ada juga dari sisi personal finance. Saya nggak mau, saya punya ego, saya nggak suka merasa tergantung dengan orang lain atau tidak punya uang. Nah dengan saya berhenti merokok, itu uang saya lebih utuh, bahkan rasanya itu seperti saya naik gaji, seperti dapat kenaikan gaji. Jadi saya ngerasain banget ketika saya udah berhenti merokok, itu setidaknya 500 sampai 1 jutaan per bulan itu bisa saya hemat, itu bisa saya pakai buat beli baju, beli alat-alat workout segala macem, beli aksesoris, beli apalah, beli produk fashion, beli skincare gitu kan. Kalau kita mau perbaikin penampilan, nah jadi samalah seperti uang pajak dalam negara gitu ya, negara pemerintahan. Rokok itu seperti korupsi. Kita mengkorupsi tidak hanya kesehatan, tapi juga mengkorupsi pajak kita, finance kita, kesehatan finance kita. Jadi uang pajak yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, membangun pendidikan rakyat, kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, tapi dikorupsi dengan gratifikasi kita merokok. Nah itu sama aja dengan personal kita, dengan kehidupan pribadi kita. Kalau kamu punya uang yang utuh, penghasilan kamu, gaji kamu, itu kamu jadi bisa traktir pasangan kamu bisa tabung untuk masa depan, misalnya pengen beli rumah, beli mobil, beli motor. Nah jadi keuntungannya banyak banget deh dengan kamu berhenti merokok. Itu kamu sendiri kok yang akan ngerasain, bukan saya, bukan orang lain. Orang lain mungkin orang-orang sekitarmu, misalnya kayak pasangan kamu. Nah itu mereka pasti akan senang dan bangga sama kamu kalau mau berhenti merokok. Oke. Yang terakhir adalah tentang kecepatan kamu berhenti merokok dan momentumnya. Semakin cepat kamu berhenti merokok itu semakin baik, karena semakin kamu terlalu tua itu kamu sudah istilahnya itu katam, jadi udah keras gitu, udah jadi program di otak kamu, di sifat kamu juga udah sulit untuk berhenti merokok. Itu saya sering melihat orang-orang yang udah manula gitu, yang udah di atas 50 segala macam, itu udah susah banget berhenti merokok, bahkan bisa dibilang tuh mustahil. Jadi bolak-balik lah ada cerita dari saudara, dari keluarga sendiri gitu yang udah lanjut usia kan. Nah jadi kalau kamu masih let's say 30, 25, masih 35, masih 40, itu kamu relatif lebih mudah untuk berhenti merokok. Semakin cepat kamu berhenti merokok, semakin baik dan semakin efektif. Manfaatnya pun akan kamu nikmati separuh hidupmu selanjutnya. Nah gitu guys, jadi mindset kamu yang harus kamu ubah. Kamu juga harus sadar bahwa semakin kamu menunda-nunda untuk berhenti merokok, itu kamu juga akan semakin sulit untuk berhenti. Nah jadi the secret of getting ahead is getting started. Rahasia menjadi yang terdepan adalah segera memulainya. Oke guys, so there you have it. Semakin cepat kamu berhenti merokok akan semakin baik, dan kamu akan semakin ketagihan untuk tidak merokok.
karena berkat segudang manfaat yang kamu rasakan dan juga orang-orang di sekitarmu yang rasakan dari perubahan baik kamu. Jadi sekian video dari saya, semoga tips-tips dan share pengalaman saya ini bermanfaat untuk kamu sehingga kamu akhirnya menjadi ketagihan untuk berhenti merokok. Itu yang menjadi harapan saya juga, harapan-harapan orang yang sayang sama kamu. Oke, tetap semangat terus untuk hidup fit. Good luck and I will see you on the next video. Peace out and ciao.